Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik, saya di sini akan menyampaikan ya perkuliahan pertama untuk SIT 4512 ya. Mungkin sebelumnya eh, saya mohon maaf ya karena di minggu lalu eh, tidak ada pertemuan ya karena bukan salah saya juga. Saya mendapatkan jadwal itu hari Kamis gitu ya. Jadi dari prodi itu lupa mungkin memplot siapa dosennya dan ternyata dosennya masih kosong gitu ya. Jadi belum ada dosennya sehingga mungkin ada yang menghubungi eh, prodi ataupun dosen wali. Jadi siapa dosennya sebenarnya. Tapi ternyata belum diplot kelas ini ya. Jadi masih kosong siapa dosennya belum ada gitu. Akhirnya hari Kamis itu saya diberi tambahan jadwal ini ya, jadwal SKT 4512 gitu. Jadi eh, ini merupakan pertemuan pertama ya, seharusnya di minggu lalu. Maka nanti untuk hari ini kita akan istilahnya dirapel ya. Ini nanti saya akan menjelaskan untuk pertemuan pertama ada pendahuluan, kemudian nanti ada beberapa agenda yang akan disampaikan. Oke, saya presentasi dulu. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah ya. Oke, jadi ini nanti untuk pertemuan pertama pendahuluan software quality dan testing ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Di antaranya ada 5 ya. Perkenalan dulu, mungkin banyak juga di antara kalian yang belum pernah bertemu dengan saya di mata kuliah yang lain. Ada juga mungkin yang sudah pernah bertemu ya. Oke, itu nanti kita akan perkenalan dulu, kemudian nanti ada kontrak kuliah, ya ini terkait dengan komponen penilaian selama 1 semester. Kemudian ada silabus, hal-hal apa saja yang nanti akan kita bahas selama 1 semester juga. Kemudian ada materi pendahuluan. Nah, ini sedikit untuk pengantar. Kemudian nanti kita akan diskusi atau ada tanya jawab ya di sesi yang kelima. Jadi nanti kalau saya menjelaskan, tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, kita ada di sesi diskusi ya. Jadi dicatat dulu kalau ada pertanyaan, baru nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi. Oke, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nanti untuk mahasiswa saya kira sudah semester 5 dan 7 ya, mungkin ada yang 9 juga. Mungkin nanti kalian sambil jalan saya akan mengenali satu persatu ya. Oke, untuk perkenalan saya sendiri dulu ya. Ini biografi saya. Ya, ini nama saya Edria Rossi Subiakto. Kemudian ada lahir di Brebes ya 12 Februari 90. Kemudian riwayat pendidikan ya dari SD sampai SMA, kemudian S1-nya di Universitas Komputer Indonesia di Bandung. Lalu saya juga pernah magang ya, atau istilahnya kalau di sini ada KP atau KKI gitu ya, di PT Dirgantara Indonesia selama 3 bulan, itu tahun 2010. Kemudian bekerja di PT Eurodesign ini setelah lulus kuliah S1, saya ke Semarang, bekerja di PT Eurodesign selama 1 tahun. Ini daerah Tambak Aji ya, di kawasan industri. Di situ saya kerja sebagai pengelola website ya. Kemudian setelah saya bekerja itu saya lanjutkan sambil kuliah ya. Jadi bekerja sambil kuliah S2 di Udinus. Kalau di Udinusnya sendiri sebenarnya 2 tahun ya untuk lulus S2, tapi 1 tahun saya lanjutkan di UTEM di Melaka ya. Itu selama 1 tahun dari 2013 sampai 2014. Kemudian di Udinus jadi dosen dari 2014 sampai
2015 ya, sampai ya dari 2014 sampai sekarang ya, 2021 dan seterusnya. Kemudian untuk kontak dosen yang bisa dihubungi untuk email ya, jadi mungkin kalau ada sewaktu-waktu kalau mau email bisa menggunakan alamat email ini ya, egi@dsn.dinus.ac.id. Kemudian kalau nomor WA saya kira sudah ada di grup, itu nomor WA saya yang bisa dihubungi. Kalau ada nomor lain tidak usah di ini ya, hubungi saja nomor yang ini. Ya, cukup WA saja, tidak perlu telepon ataupun SMS. Kemudian kalau ruang dosanya di TIH23, saya kira sudah pada tahu ya, karena ini di semester atas. Apalagi nanti mungkin sebentar lagi akan dirancang untuk pertemuan tatap muka ya. Kita tunggu saja jadwalnya seperti apa. Oke, selanjutnya itu perkenalan saya. Kemudian selanjutnya untuk tujuan perkuliahan sendiri ya, untuk mata kuliah software quality dan testing ini nanti kalian bisa memiliki kemampuan untuk menguji perangkat lunak yang sederhana ya, secara sederhana, baik menggunakan metode black box maupun yang white box. Ini baik pemrograman yang terstruktur maupun yang berorientasi objek. Nah, nanti akan ada pembuatan dokumen juga ya, namanya HIPPL. Kalau di analisis dulu ada namanya SKPL, kalau di desain ada DPPL, deskripsi perancangan perangkat lunak. Kalau di software quality dan testing ada HIPPL, hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Oke, untuk perkuliahan ini nanti akan di-mix ya antara Google Meet dengan video rekaman gitu. Jadi tidak selalu bertemu Google Meet, nanti akan di-mix dengan rekaman juga ya. Nah, jadi mata pelajarannya seperti itu. Kemudian nanti ini terkait dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak ya, di mana pengujian ini merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan perangkat lunak ya. Salah satu tahapannya adalah pengujian. Setelah diimplementasi, dilakukan pengkodingan, baru dilakukan pengujian. Oke, selanjutnya untuk kontrak kuliah ya. Untuk kontrak kuliah tentunya masih dengan beberapa komponen. Ada ujian ya, terbagi menjadi dua, ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya, masing-masing 30%. Kemudian ada tugas ini 40% mencakup tugas individu dan tugas kelompok ya. Jadi nanti ada kelompok, khususnya tadi pembuatan dokumen HIPPL biasanya berkelompok. Kalau tugas-tugas individu ya bisa review jurnal, kemudian bisa resu materi dan lain sebagainya. Oke, kemudian toleransi kehadiran ini sebenarnya berlaku ketika pertemuan tatap muka ya, 5 menit saja, tapi kalau untuk online seperti ini atau daring ya, tentunya toleransinya juga lebih banyak ya. Biasanya untuk absen saja saya beri waktu 5 hari gitu ya. Kalau untuk absen nanti tolong bisa absen di Kulino gitu. Kemudian untuk tugas nanti ada tugas-tugas ya. Tolong jangan plagiat ya. Misalkan tugas resu materi kadang ngirim punya temennya. Nah ini jangan sampai dilakukan karena saya benar-benar ngecek gitu ya. Saya cek satu-satu, oh ini sama gitu. Ternyata tugas temannya dikumpulkan cuman diganti nama saja, itu nanti ketahuan. Ya, dan nilainya pun biasanya saya bagi dua. Misalnya nilainya 90 ya, berarti masing-masing dapat 45. Atau yang plagiat 3 orang berarti 90 dibagi 3, nanti masing-masing 30 nilainya. Jadi tolong kalau misalkan ada tugas yang individu maupun kelompok, dikerjakan sendiri saja gitu ya, dikerjakan apa namanya tidak plagiat ke punya orang lain gitu. Kemudian wajib mengikuti presentasi tugas. Ini jika ada presentasi nanti tolong lakukan presentasi. Nah misalkan presentasi untuk dokumen HIPPL. Nah misalkan jika ada itu nanti tolong ikuti ya gitu. Kalau misalkan ada kendala atau apapun bisa
konfirmasi dulu ke WA gitu, ke WA saya ya. Oke, itu untuk kontrak kuliahnya nanti bisa dicatat. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi ya. Nah, selanjutnya saya ke referensi. Kalau referensi ini sudah saya tulis juga di Kulino ya. Di situ untuk referensi utamanya saya menggunakan software testing Learn in One Day ya, Krishna Rungta. Ya kalau dari bahasanya mempelajari software testing ini bisa dipelajari selama 1 hari saja, tapi ya saya kira ya impossible juga gitu. Ini hanya judul buku, tapi kalau memang mungkin membaca buku ini atau e-book ini ya bisa juga 1 hari selesai gitu ya. Tapi nanti kita akan tambahkan dengan materi-materi lain dari referensi ini. Kalau misalkan saya ada referensi lain Pak selain yang ada di situ, boleh tidak? Ya silahkan gitu, asal terkait dengan software testing. Ya. Oke, ini untuk referensinya ada banyak juga, ada Ferry Williams software testing dan lain sebagainya, ada termasuk dari placement software engineering ya, karena ini merupakan bagian dari software engineering maupun dari Ian Somerville. Oke, selanjutnya saya ke silabus ya. Untuk silabus ini mata kuliah ini masih draft ya. Kenapa draft? Karena saya hanya menampilkan sampai dengan UTS dulu ya, sampai UTS dulu. Dan ini pun masih bisa berubah ya, karena mungkin ada perubahan-perubahan dari koordinator mata kuliah ya. Ya, jadi ini bisa menyesuaikan ya. Pendahuluan, kemudian nanti ada gambaran umum pengujian, konsep pengujian, siklus hidup pengembangan, kemudian teknik pengujian nanti kita akan lebih menekankan pada black box dan white box. Nah, kalau untuk sebelum UTS nanti diharapkan ada black box ya, untuk pengujian black box atau pengujian kotak hitam di situ. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu, tapi kalau memang lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di Kulino, di situ sudah saya lengkapi, nanti akan saya lengkapi juga untuk referensi tadi ya, e-booknya mungkin akan saya upload jika diperlukan. Oke, ini untuk silabusnya, kita ke materi pengantar dulu ya. Nah, untuk materi pengantar yang pertama tentunya karena tadi saya bilang terkait dengan siklus hidup perangkat lunak, jadi pengujian ini salah satu bagian dari SDLC ya, siklus hidup perangkat lunak atau Software Development Life Cycle. Oke, kira-kira ada yang masih ingat untuk SDLC atau siklus hidup perangkat lunak, tahapannya apa saja sih dari awal? Ada yang ingat nggak? Halo? Udah lupa, Pak. Sudah Halo, lupa. Ya, halo. Ya, gimana? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Ya, oke. Udah lupa ya? Oh ya, kalau lupa berarti sudah pernah tahu ya, tidak masalah. Kita akan buka dulu untuk siklus hidup perangkat lunak untuk membuka jalan dulu ya istilahnya. Jadi biar ingat dulu. Nah, di sini ada pembangunan perangkat lunak. Kalau di sebelah kiri ini ada software development steps atau tahapan pengembangan apa saja sih yang perlu dilakukan dalam membangun perangkat lunak. Kemudian yang sebelah kanan ini ada developer roles atau bisa kita sebut sebagai peran dari pengembang ya, pengembang perangkat lunak ya. Kalau mungkin kalian taunya hanya ada programmer ya, orang yang ngoding gitu, ternyata di developer juga mungkin sudah kalian ketahui ada analis, ada desainer atau perancang ya, perancang di sini perancang sistem maupun perancang program. Kemudian ada programmer tentunya, ada tester ini untuk penguji, lalu ada trainer untuk mendeliver sistem ke user maupun pihak yang terkait atau stakeholder. Nah, bisa kalian saksikan di sini bahwa testing ini merupakan salah satu tahapan ya, di mana nanti di sini ada unit testing, integration testing, dan system testing. Oke, saya mulai dari yang paling atas dulu, sebelah kiri.
Tahapan pengembangan ini dimulai dari requirement analysis dan definition ya, atau kita sebut sebagai gathering requirement, atau istilah populernya mungkin ada software requirement engineering, atau tahapan rekayasa kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan apa saja yang diperlukan kita kumpulkan ya. Tahapannya di situ ada teknik-teknik untuk mengumpulkan kebutuhan, diantaranya ada wawancara, ada observasi, ada joint application development, kemudian ada kemudian ada juga tahapan-tahapan yang lain. Ini setelah terkumpul dilakukan analisis oleh seorang analis ya, analis sistem di situ. Setelah itu nanti dilakukan proses perancangan atau desain, yang dimana desain ini ada desain sistem dan desain program ya oleh seorang desainer. Di sini ada role-nya ya atau perannya. Kemudian setelah dirancang atau didesain, dilakukan implementasi ya. Kalau implementasi tentunya dilakukan oleh seorang programmer ya, programmer, atau dilakukan pengkodingan di sini oleh programmer. Kemudian setelah jadi aplikasinya lalu dilakukan testing ya. Testing ini saya bagi menjadi 3, dari unit testing, integration testing, dan system testing. Nah, seperti apa pengertiannya ya? Unit ini bagian terkecil, kemudian ada integrasinya, kemudian ada sistem ini secara keseluruhan. Nanti lebih jelasnya di pertemuan selanjutnya ada penjelasannya. Oke, selanjutnya setelah dilakukan pengujian, nanti baru sistem ini dideliver atau dirilis ke publik atau mungkin ke user atau ke klien, yang dimana dilakukan oleh seorang trainer ya di sini ya, sistem delivery trainer. Kemudian setelah itu ada proses untuk maintenance atau pemeliharaan sistem ya. Pemeliharaan sistem di sini mungkin yang kalian tahu familiar itu lebih kepada contohnya ada perbaikan bug, perbaikan error, dan lain sebagainya, ataupun misalkan penambahan fitur baru ya, dimana contohnya ketika kalian membuka Google Play Store, di situ misalkan WhatsApp, kemudian ada aplikasi yang lain itu ada istilahnya pembaruan ya, update ya, update aplikasinya. Nah di situ nanti akan ketahuan bahwa di situ ada penambahan fitur apa atau perbaikan bug. Biasanya ada keterangannya. Nah, itu tahap maintenance, salah satunya seperti itu ya. Oke, itu untuk pembangunan perangkat lunak ya. Jadi sekarang sudah terbuka bahwa pengujian itu merupakan salah satu bagian atau tahapan di dalam pengembangan atau pembangunan perangkat lunak, yang mana lebih melibatkan tester atau penguji. Oke, selanjutnya saya ke apa itu software testing. Jadi kenapa sih kita belajar? Jadi testing ini atau pengujian ini tentunya berupa aktivitas ya untuk memeriksa apakah hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang diharapkan, dan untuk memastikan bahwa sistem perangkat lunak bebas dari cacat. Nah ini bisa diperhatikan bahwa testing atau pengujian ini untuk memeriksa jadi aplikasinya ini sudah sesuai atau belum ya, sesuai dengan mungkin dari SKPL atau dokumen spesifikasi, sudah sesuai spesifikasi yang diharapkan atau belum. Nah kita nanti menguji dengan pengujian tersebut ya. Sebenarnya pengujian itu ada banyak ya, ada pengujian load testing, kemudian ada security testing, ada user acceptance testing, ada smoke testing, dan lain sebagainya. Itu pengujian-pengujian yang biasanya dilakukan. Nah, seperti apa nanti kita bahas. Oke, itu pengertian ya. Jadi pengertian software testing secara singkat adalah tadi untuk memeriksa apakah hasil yang sebenarnya sesuai dengan yang diharapkan. Lalu memastikan juga bahwa sistem ini atau perangkat lunak ini bebas dari cacat atau dari defect atau dari error ya, error yang timbul. Oke, selanjutnya mengapa software testing penting ya? Jadi kenapa testing ini perlu dilakukan? Karena di sini
ada beberapa kasus atau studi kasus yang bisa jadi alasan ya kenapa kita harus melakukan testing ya. Di sini pengujian akan sangat penting karena perangkat lunak ini bisa menjadi mahal atau bahkan berbahaya ya. Kenapa bisa berbahaya? Ya berbahaya dari sisi kerugian moneter maupun manusia. Nah, contohnya di sini ada beberapa alasan ya. Ini ada kasus nih. April 2015 ini terminal Bloomberg di London ini mungkin kalau kalian main saham ya tahu ada Bloomberg, kemudian kalau di Indonesia ada IHSG ya, indeks harga saham gabungan dan sebagainya. Nah, ini kalau di London ini ada Bloomberg ya. Jadi karena ada kesalahan perangkat lunak mempengaruhi lebih dari 300.000 pedagang di bursa keuangan ya. Hal ini memaksa pemerintah menunda penjualan hutang ya karena perangkat lunaknya mungkin error, kemudian menyebabkan harga saham jatuh ataupun naik banget ataupun yang lain. Nah, sehingga ini menyebabkan kerugian yang lumayan banyak, 3 miliar pound ya, 3 miliar pound. Lalu ada kasus yang kedua lah, kalau ini hubungannya dengan bahaya ya, berbahaya tadi. Mobil Nissan ya, ini pernah menarik kembali lebih dari 1 juta mobil dari pasar karena kegagalan perangkat lunak ya, khususnya pada detektor sensor kantung udara. Nah, sebelum ini ditarik ya, 1 juta mobil tadi ditarik, telah dilaporkan ada 2 kecelakaan karena kegagalan perangkat lunak yang tertanam pada itu ya tadi, detektor sensor kantung udara. Nah, kemudian ada juga ini Starbucks yang suka ngopi ya, mungkin sering ke Starbucks. Ini terpaksa menutup sekitar 60% toko ya, ini bukan tuk ya, ini toko. Ya, ini toko di Amerika Serikat dan Kanada karena kegagalan perangkat lunak dalam sistem POS ya. POS ini point of sales ya, sistem penjualannya atau mungkin sederhananya dari sistem kasirnya ya. Nah, pada satu titik toko tersebut menyajikan kopi secara gratis karena tidak mampu memproses transaksi ya. Biasanya untuk kafe-kafe atau toko-toko biasanya kalau tidak memberikan nota atau struk biasanya tidak usah bayar atau gratis. Nah, ini terjadi di Starbucks ya. Jadi mesinnya ini tidak bisa mengeluarkan struk sehingga kopinya dianggap gratis. Nah, ini akan merugikan ya. Karena ada di perangkat lunaknya ada kesalahan atau ada kegagalan di situ. Oke, selanjutnya ada juga kasus yang lain. Nah, ini mungkin terkait dengan marketplace ya, Amazon yang terbesar di dunia ya. Ini untuk melihat harga produk mereka diturunkan karena beberapa kesalahan perangkat lunak ya. Mereka mengalami kerugian besar. Nah, ini untuk contoh kasus yang Amazon ini mungkin tadinya Amazon ini menjual harga mobil yang seharusnya 1 miliar, ternyata di situ hanya tertulis 10 juta. Nah, sehingga orang ramai-ramai beli mobil di Amazon. Nah, tentunya kalau sebagai konsumen ya kita untung, tapi kalau dari pihak penjual ya tentunya itu rugi. Kok harga 1 miliar hanya dibeli 10 juta. Nah, ini tentunya mengalami kerugian besar. Kalau by system seperti itu ya, karena ada kesalahan perangkat lunak tadi, tentunya tidak bisa dihindari. Oh, sudah harganya 10 juta ya berarti sudah di check out, sudah dibayar ya harus dikirim barangnya. Ya, mau nggak mau. Nah, ini terkait dengan kesalahan perangkat lunak tadi. Lalu ada juga kasus di Windows 10 ya. Kerentanan pada Windows 10 ini ada bugs mungkin pernah memungkinkan user keluar dari security sandbox melewati cacat pada sistem Win32. Nah, mungkin ada yang pernah mengalami, tapi karena sekarang mungkin sudah diperbaiki ya. Lah, lalu yang selanjutnya ada juga ini terkait dengan pesawat tempur ya, F-35 tahun 2015. Ini menjadi korban pada bug software. Nah, di situ mau menembak misalkan F-35 ini mau menembak lokasi di A, tapi ternyata malah menembak ke
lokasi yang salah ini tidak dapat mendeteksi target dengan benar, kan ini juga berbahaya ya. Misalkan mau nembak musuh di titik A tapi ternyata malah nembak markas punya sendiri. Nah, itu juga berbahaya. Nah, ini karena ada bug software. Ini tahun 2015 pernah terjadi. Nah, ini juga berbahaya ya, pesawat Airbus Cina A300 jatuh karena bug perangkat lunak. Ini terjadi tahun April 1994 yang menewaskan 264 orang. Ini kasus-kasus yang pernah terjadi karena kegagalan perangkat lunak ya, bisa jadi karena pengujiannya yang kurang atau misalkan dananya kurang ataupun yang lain. Padahal ini perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, tadi terjadi kegagalan perangkat lunak. Oke, selanjutnya masih mengenai kenapa software testing itu penting. Tahun 1985 ini juga terkait dengan mesin terapi radiasi Terak 25 di Kanada tidak berfungsi karena bug perangkat lunak ya. Yang harusnya misalkan dosisnya 0,5 memberikan dosis 50. Nah, ini menyebabkan kematian dan 3 lainnya luka parah gitu. Ini mesin terapi radiasi. Radiasi ini kan kalau mungkin kalau skala kecil untuk pengobatan bisa, tapi kalau untuk skala besar ya bisa menyebabkan kematian di sini. Ya, radiasi. Kemudian April 1999 ini juga ada bug perangkat lunak pada peluncuran satelit militer ya. Ini merupakan kecelakaan paling mahal dalam sejarah karena merugikan sebanyak 1,2 miliar dolar ya. Lalu yang terakhir ada pada bulan Mei 1996 ini ada bug perangkat lunak pada rekening bank dari 823 pelanggan ya. Mungkin di sini ada sebuah bank besar di AS, tadinya saldonya hanya 10 juta, tiba-tiba kok jadi 1 miliar. Nah, ini terjadi di AS pernah ya. Nah, kalau uangnya sih 920 dolar AS, tapi kalau dirupiahkan kan lumayan ya. Oke, itu kenapa software testing penting ya. Itu kenapa software testing penting. Lalu selanjutnya apa sih manfaat dari pengujian tadi ya, terkait dengan kasus-kasus yang tadi kita temui ya, kasus-kasus apalagi ada di perusahaan besar. Oke, saya cek suara dulu, masih jelas suara saya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Pak. Ya. Oke, untuk manfaat pengujian software sendiri ada 4 ya. Tentunya yang pertama adalah terkait dengan cost efektif ya. Ini tepat waktu membantu untuk menghemat dana. Jadi kalau misalkan kita mengetahui bugnya atau kesalahannya di awal, ini akan lebih baik dibandingkan ketika bug itu diketahui produknya ketika sudah rilis ya. Misalkan saya membangun aplikasi, oh ternyata saya uji ada bug X misalkan. Nah, di situ ketahuan itu akan lebih murah gitu ya daripada ketika saya nggak nguji atau misalkan sudah saya uji tapi ternyata bug itu terlewat atau misalkan tidak diketahui dan diketahui saat sudah rilis. Nah, itu tentunya akan menyebabkan atau pembengkakan biaya ya. Lebih mahal istilahnya seperti itu. Nah, makanya kalau diketahui di awal ini akan terkait dengan cost efektif ya. Menghemat dana gitu ya. Lalu yang kedua, ini manfaatnya terkait dengan keamanan ya. Manfaat yang paling rentan dan sensitif ini adalah keamanan ya. Kita membangun aplikasi Android misalkan, ternyata di situ ada tersusupi virus ataupun malware. Nah, ini orang tentunya tidak akan percaya ya, karena orang ini akan mencari produk yang terpercaya. Produk buatan si X ini banyak virusnya misalkan. Kalau misalkan kita sudah dipercaya ya, tentunya sudah aman aplikasinya, maka orang pun akan lebih lebih aware ya. Oh, ini lebih aman gitu, jadi tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga tentunya terkait dengan kualitas, ini yang merupakan syarat penting dari setiap produk perangkat lunak, tentunya berkualitas ya. Ini terkait dengan quality assurance atau jaminan kualitas, nanti ada di bab selanjutnya ya. Oke, lalu yang keempat atau yang terakhir ini kepuasan pelanggan. Tentunya kalau kita mengembangkan produk, baik itu produk apapun ya, termasuk software, ini tentunya tujuan utamanya adalah
kepuasan pelanggan gitu ya. Kita mengembangkan produk apapun, khususnya software ya, tentunya kalau pelanggan puas, hasilnya juga akan lebih baik gitu ya. Kepercayaan juga akan lebih meningkat. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk pengantarnya ya. Pengantarnya kurang lebih seperti itu. Kita ke sesi diskusi ya. Saya stop sharingnya dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan terkait kontrak kuliah atau silabus atau apapun atau materi pengantar tadi. Silakan bisa ditanyakan. Atau sudah jelas? Pak mau tanya Pak. Oh iya, silakan Mas Hamid. Nah, untuk masalah kontrak kuliah yang tugas itu Pak, yang tugas kelompok. Nah, Ya. kalau misalnya yang Bapak maksud tadi itu kan misalnya disuruh resume materi itu ya kan Pak yang. Nah, Kalau itu kan resume materi individu. oh individu ya. Oh, Ya. iya Pak. Yang kelompok ini nanti Mas biasanya untuk yang pembuatan dokumen HIPPL. Nah, ini nanti kelompok. Oh iya Pak ya Pak. Kalau resume materi sendiri aja lah. Oh iya Pak. Dikira yang resume materi itu masuk enggak ke lah. kelompok. Enggak. Nanti individu aja dan biasanya akan saya beri keterangan. Oh, ini tugas individu, ini tugas kelompok. Jadi tidak usah khawatir ya. Oh siap Pak ya Pak. Itu ya. Sudah jelas ya Mas Hamid. Ada pertanyaan lain atau mau diskusi yang lain? Silakan. Nanti setelah ini kita buka untuk sesi foto ya. Tapi nanti aja. Ini koneksi ya. Untuk tugasnya itu tulis tangan apa Word, Pak? Boleh Word, boleh tulis tangan, asal jangan copy paste punya orang. Nanti ketahuan kalau misalkan sama persis, ketahuan. Oh. Jadi Word boleh, Pak? Boleh. Diketik itu ya soalnya maksudnya dari ya. mana ya Pak? Ya, gimana? Soalnya dari mana itu ya Pak? Soal apa? Soal yang tugasnya itu Pak. Maksudnya? Soal tugasnya di video pertemuan kedua kan, Pak? Oh, sebentar. Jangan bahas pertemuan 2 dulu. Kita masih di pertemuan pertama ya. Setelah ini saya jelaskan ya. Jadi gini, ada pertanyaan lain dulu nggak? Pak, enggak Pak. Enggak ya, oke. Ya, saya jelaskan dulu ya. Ini kan masih pertemuan pertama sebagai pengganti pertemuan minggu lalu ya. Iya Pak. Ya, karena tadi saya jelaskan di awal bahwa ternyata dosennya masih kosong dan bukan saya dosennya di awal itu. Saya baru diberikan tambahan ini hari Kamis. Jadi kalau saya mau ngajar Rabu juga kan nggak bisa, sudah lewat 1 hari. Ternyata ada laporan bahwa kelas ini ternyata belum ada dosennya. Akhirnya saya ditunjuk untuk mengisi kelas ini ya. Jadi baru bisa ketemu di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama ini ya Google Meet. Kemudian karena saya memang kalau daring ini agak susah juga ya waktu dan lain sebagainya, maka hari ini memang ada 2 pertemuan ya, pertemuan 1 dan 2 gitu. Nanti saya jelaskan dulu dari Kulino ya, saya presentasikan di Kulino ya. Oke, saya tampilkan Kulinonya. Oke, sebentar. Kulinonya sudah muncul belum Kulinonya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, ini software quality dan testing 4512. Ini dosen pengampu, sudah ada identitasnya, sudah ada gabung grup. Yang belum gabung grup WA bisa. Saya kira sudah semua ya, sudah gabung ya. Ini ada capaian dan lain sebagainya, deskripsi singkat, ini ada materi pembelajarannya. Kemudian ada referensinya, tadi sudah saya tulis juga. Nanti untuk e-booknya menyusul ya. Saya ini dulu, saya upload dulu nanti. Oke, ini sebenarnya untuk minggu lalu ya, pertemuan minggu lalu, pertemuan 1. Pengenalan sudah saya jelaskan kemampuan yang diharapkan apa, indikator dan lain sebagainya. Kemudian ini ada link Google Meet yang tadi saya bagikan ya. Saya kira kalau sudah masuk sini sudah aman. Kemudian nanti tolong absen pertemuan 1 ya. Sudah bisa belum ya?
Sudah ada yang nyoba klik belum? Kok saya belum? Belum bisa, Pak. Belum ada, Oh, Pak. Bisa, Pak. ya, belum ada forumnya berarti ya. Nanti saya buat forumnya setelah ini. Setelah ini nanti bisa absen ya. Dimulai tadi seharusnya dari setengah. Ini saya akan berikan waktu selama 5 hari ya untuk absen ini. 5 hari ke depan. Tapi kalau bisa absen setelah ini ya, setelah ini nanti setengah 5 ya, kurang lebih saya buka. Atau setelah ini lah, setelah saya jelaskan ini. Oke, kemudian ini tadi ada yang bertanya ya, pertemuan 2 itu kan seharusnya hari ini ya. Ya karena saya nggak mau ganti jam di hari lain, karena kalau kalian ketahui saya jadwal ngajarnya ini sudah apa namanya, sudah banyak ya. Mana sih? Kok sini? Oke, kalau kalian lihat jadwal ngajar saya ini sudah banyak, ada 27 SKS ya. Kalian aja kuliah mungkin nggak sampai 24, saya di sini ngajarnya 27 SKS. Tuh, banyak sekali, ditambahi terus ya. Ada 27. Sehingga untuk pertemuan 2 saya rapel hari ini juga, tapi nggak Google Meet ya. Untuk pertemuan 2 ini nanti bisa kalian lihat di Kulino, di sini kemampuan yang diharapkan, materinya. Kemudian absen juga, nanti berarti kalian absen 2 kali ya. Ya, absen 2 kali. Nanti kalau belum bisa diklik, nanti saya buat dulu absen 2 kali pokoknya. Absen pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kalau ada pertanyaan di situ, apa isi pertemuan 1? Tentunya isinya adalah Google Meet ini ya, ada agenda apa namanya, kontrak kuliah, ada materi pendahuluan, ada apa, silabus, penjelasan silabus, itu pertemuan 1. Tapi kalau pertemuan 2 isinya ini, saya sudah membuat video penjelasan di sini. Kalian nanti tinggal klik saja penjelasan materi prinsip-prinsip pengujian. Jadi ada di pertemuan 2 itu materinya adalah prinsip-prinsip pengujian dan penjelasan tugas 1. Nah, untuk tugas pertemuan 2 ini, tugas 1, instruksinya nanti siapkan minimal 1 atau 2 lembar kertas ya. Boleh kalian simak setelah ini, atau misalkan saya malas ngerjain sore ini, nanti malam aja saat koneksinya bagus. Nah, nanti malam boleh kerjakan, kemudian jawab beberapa pertanyaan yang ada di video. Tadi mungkin Masnya bertanya ini ya, soalnya di mana Pak? Soalnya ada di video. Saya selipin di video, cari aja. Kemudian tuliskan jawabannya pada kertas yang disediakan. Kertasnya tadi boleh, tadi ada yang tanya boleh tulis tangan atau diketik. Saya kira boleh dua-duanya ya, asal tadi jangan copy punya orang. Kalau misalkan diketik pun pasti jawabannya akan berbeda ya. Jangan sampai apa namanya, sama persis gitu ya. Pasti tahu lah, kalau copy paste ketahuan lah. Wah, saya malas ngerjain, minta punyamu aja gitu. Nanti itu ketahuan, karena beberapa kasus juga sudah pernah tahu ya. Suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, jawabannya di scan atau di foto. Yang jelas ya, jangan sampai backlight atau cahayanya terlalu terang ataupun terlalu gelap. Nanti kemudian diupload di sini. Upload di sini, kemudian beri nama filenya. Filenya diberi nama ya, name, nama, kemudian strip prinsip pengujian. Kalau pengumpulannya paling lambat 20 September, berarti kurang lebih kerjakan selama 5 hari ya. Nah, gampang lah ini, saya kira setengah jam selesai ya. Telat tugas dikunci dan dianggap tidak mengumpulkan tugas. Tolong jangan sampai telat. Lihat tanggal pengumpulan terakhirnya kapan. Oke, ini pertemuan 2 ya. Jadi untuk materi saya nggak akan menyampaikan secara langsung, tapi saya sudah rekam, saya sampaikan via video di sini materinya. Oke, itu saya kira cukup. Saya akan buat untuk kulinonya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ini ada yang chat ya. Pak, yang tidak boleh plagiat itu cuma tugas individu resume materi saja atau tugas individu yang lain? Tentunya semua tugas.
ya, Mas Hamid ya. Semua tugas ya tentunya jangan plagiat gitu. Nanti kalau ada tugas kelompok ya jangan sama kayak kelompok lain gitu. Oh iya Pak, kalau sama satu kelompok kan nggak apa-apa Pak. Loh, kan kalau kelompok ya nilainya nilai kelompok, bukan Iya, Pak, plagiat namanya, ya. Iya, Pak. Yang nggak boleh kalau kelompok itu kelompok satu nyontek atau misalkan sama persis dengan kelompok dua itu kan nggak boleh. Iya Pak. Tapi kalau anggota dalam kelompok itu ya boleh-boleh saja, wong kelompok gitu kan. Paham ya maksudnya ya? Paham Pak. Oke, setelah ini nanti saya buka absennya. Saya buka dulu deh. Saya edit dulu sebentar sambil menunggu ada yang bertanya mungkin. Silakan Pak, ada yang bertanya. saya Ya, mau bertanya Pak. silakan siapa nih? Mas Islahul Fahri. Silakan Mas. Itu format pengumpulan, misal kalau nulis atau Word itu format pengumpulannya Word atau PDF? Saya lebih prefer PDF sebenarnya. Oh, Ya, ya Pak. kalau bisa PDF nggak apa-apa ya. Oh, Kalau siap. misalkan Pak saya lebih suka nulis tangan, ditulis tangan boleh. Nanti setelah itu difoto atau di scan, biasanya pakai cam scanner boleh ya, Iya, lebih Pak. baik. Nanti cam scanner kemudian kumpulkan PDF saja. Ya, Oh, gitu. gitu, Jadi Pak. saya Siap. memang lebih enak sih kalau PDF gitu karena bisa langsung di sini. Tidak perlu download. Tapi kalau misalkan Word ataupun gambar itu biasanya saya download dulu dan harus buka satu-satu. Ya kalau bisa nanti pakai apa namanya PDF saja, di PDF kan lah. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya oke, saya buka dulu absen pertemuan 1. Oh iya belum ada di sini. Absensi pertemuan 1. Silakan sambil ada yang mungkin mau bertanya. Belum ada forumnya ya. Nah, sekarang sudah saya buka forumnya di pertemuan 1. Silakan boleh absen di pertemuan 1. Lalu nanti setelah pertemuan 1 langsung absen juga saja ya di pertemuan kedua. Oh, pertemuan 2 sudah ada yang absen ini 3 orang. Absensi pertemuan 2. Nah, ini sudah ya. Jadi tolong absennya sesuai format ya. Misalkan pertemuan 2 strip name, strip nama lengkap, kemudian jelaskan isi perkuliahan ya. Ini belum lihat videonya tapi sudah tahu pertemuan 2 isinya apa ya. Dilihat dulu isi videonya apa sih gitu. Oke, ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Pak, permisi Pak, yang absensi untuk pertemuan 1 ini menjelaskan pertemuan ini ya Pak ya? Ya, pertemuan yang Google Meet ya Mas ya. Oh iya, siap. Google Terima Meet kasih ini Pak. tadi saya kan ada 5 agenda ya, ada 5 Iya. agenda. Kalau Google Meet tadi ada kontrak kuliah, kemudian Yap. silabus, materi pendahuluan ya tadi ya, Iya. sama perkenalan ya, diskusi ini. Nah, tapi kalau untuk pertemuan 2 nanti ngisinya dari video itu, isinya apa sih video itu? Menjelaskan dari apa? video yang di link itu Pak ya? Ya, itu untuk pertemuan 2. Kalau Iya. pertemuan 1 ini Google Meet. Oke, terima kasih Pak. Ya, sudah jelas ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, jadi tidak setiap pertemuan nanti Google Meet ya, Google Meet-nya akan ini rata-rata kerja atau bagaimana? Atau Kerja, Pak. Kerja Pak. apalagi kalau kerja kan biasanya lebih rentan banyak yang izin Takut, gitu. Pak. Ya? Gimana Mas Virgo? Nggak jadi, Pak. Oh, jadi. Pak, untuk slide yang tadi nggak di-share di Kulino ya? Oh, saya share nanti. Slide yang ini kan pendahuluan. Ada, nanti saya share ya. Nanti saya share untuk setiap Oke, Pak. materi nanti saya share di Kulino. Oke, sekarang tolong buka video, saya akan foto untuk dokumentasi sekaligus absen pertemuan 1 ya. Tapi untuk pertemuan yang dihitung memang yang ada di apa namanya? Di Kulino.
Oke, silakan dibuka dulu videonya, kita foto. Ya, belum mandi, nggak apa-apa lah, santai. Santai saja. Mas Ilahul Fahri, Faizal, Rezan, Kevin, Nurdiansyah, Mas Diki Hendri, Mas Yumna, Muhammad Septian, Muhammad Bagus Satria, Mas Virgo. Ini belum nyala nih. Oke, sudah cukup ya. Saya hitung, jangan dimatiin dulu. Saya hitung untuk foto 1, 2, 3. Oke, saya lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Pak Insider, Pak, tak matiin ya. Ya, oke, sudah, silakan dimatikan. Sudah oke hasilnya. Insider, Pak, saya. Oh ya. Oke, sudah cukup ya pertemuan pertama hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira sudah cukup. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya ya selama perkuliahan ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. sore, Pak. Terima kasih, Pak.